Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial tentang cara menginput e-kinerja bagi pengawas sekolah. Langkah yang pertama yaitu search di Google dengan ketik e-mendatar kinerja.baritotimurkap.go.id. Selanjutnya, jika alamat itu sudah benar, lalu kita enter sehingga akan masuk ke dalam portal e-kinerja Kabupaten Barito Timur. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara ketik username dengan cara masukkan NIP kita masing-masing. Ya. Nah, jangan sampai salah. Dipastikan NIP kita benar. Kemudian kita masukkan passwordnya. Jika password standar dari BKD itu kinerja 2021. Nah, nanti kalau sudah biodatanya sudah pas, sudah tepat, sudah betul semua, maka passwordnya seyogyanya diganti dengan password yang mudah kita ingat sendiri. Nah, setelah username dan password kita tuliskan ke dalam kolom yang ada, lalu kita klik login. Setelah itu, maka kita akan sampai kepada portalnya DES Kabupaten Barito Timur. DES atau Daily Evaluation System. Nah, ini yang akan kita klik. Kita masuk di aplikasi DES ini. Ya. Di sebelah kanan lalu muncul tanda merah masuk ke aplikasi DES. Ya, ini kita klik, masuk gitu. Nah, selanjutnya akan muncul pada beranda e-kinerja di Barito Timur sesuai dengan nama kita sendiri, ya. Sesuai dengan nama kita sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisi periode penilaian SKP, yaitu dengan cara klik SKP, lalu kita klik target dan realisasi tahunan. Nah, ini periode SKP itu jika Bapak Ibu belum pernah mengisi, maka ini masih kosong. Lalu cara mengisikannya ini itu dengan cara klik tanda tambah, kemudian kita klik di atas ini bagi penilaian awalnya, jadi tanggal 4 bulan 1 tahun 2021 atau 4 Januari 2021, kita klik itu, lalu berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, ini kemudian kita klik simpan. Begitu klik kita simpan, maka akan muncul ini. Langkah selanjutnya, jika periode SKP itu sudah ada selama 1 tahun, maka kita selanjutnya mengisi target SKP tahunan, yaitu yang ada di sebelah kanan, ada tertulis target SKP. Di bawahnya ada tanda dokumen atau logo dokumen, ini kita klik. Kita klik. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah memasukkan target SKP tahunannya, maka di sini masih kosong. Nah, untuk mengisi yang ini seperti yang langkah pertama tadi juga, ini klik tanda tambah. Nah, lalu masukkan kegiatan tahunannya. Nah, kegiatan tahunan karena merupakan jabatan fungsional, maka diharapkan setiap kegiatan itu adalah yang dimasukkan yang ada angka kreditnya. Nah, angka kreditnya. Nah, lalu ini kita tulis misalnya
dari sekian itu merupakan kegiatan pokok semuanya dalam 1 tahun yang semua itu setiap kegiatan ada angka kreditnya. Nah, ini contohnya ini, menyusun program pengawasan, ini 1 dokumen, targetnya 1 bulan, biaya tidak ada, dan seterusnya. Kemudian setelah menyusun program itu ada 3 langkah, yaitu melaksanakan pembinaan guru, memantau pelaksanaan 8 standar, kemudian melaksanakan penilaian kinerja, ya, melaksanakan penilaian kinerja, yang keempatnya melaksanakan evaluasi hasil dari pelaksanaan program yang 3 itu. Ya, di sini melaksanakan penilaian kinerja ada di bawah ya, karena ada ketinggalan, jadi walaupun tertinggal tidak apa-apa, lalu dimasukkan saja. Nah kemudian, nah ini dari kesemuanya ini menyusun program ada poinnya ya, ada angka kreditnya gitu. Cuma karena di dalam aplikasi ini belum dimasukkan oleh sistem, maka ini nilainya masih kosong. Nah, pokoknya pada dasarnya dalam 1 tahun, itu apa saja yang mau kita laksanakan, kita masukkan semuanya di sini. Sebagai contohnya, kita menjadi pengurus ABJ, anggota aktif 12 bulan gitu ya, 1 anggota, ya target kuantitasnya, lalu mengikuti seminar sebagai narasumber misalnya, lalu ini membuat karya tulis. Jika Bapak Ibu dalam 1 tahun untuk membuat karya tulis, maka tulis saja di sana. Melaksanakan penilaian kerja, ini yang di atas tadi, melaksanakan penunjang, kegiatan penunjang, kemudian mengikuti diklat fungsional dan memperoleh STTP atau dulu namanya STTPL gitu ya. Jadi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nah, lalu ditambah lagi dengan membimbing guru dan kepala sekolah berprestasi. Ini seandainya sekiranya Bapak Ibu akan ditugaskan untuk menjadi pembimbing ya. Seandainya tidak, maka ini kita hapus saja ini. Nah, kalau mau hapus ini, kalau mau diedit ya, diedit juga ini hapus contoh ya, kita hapus. Nah, karena untuk tahun ini kemungkinan tidak ada pembimbingan untuk guru atau kepala sekolah berprestasi. Kemudian ini mengikuti seminar sebagai narasumber. Nah, ini mungkin bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai peserta, maka ini kita edit, ini kita edit sampai ini. Nah, lalu ini mengikuti seminar garis miring webinar gitu ya. Sekarang ini musimnya webinar. Nah, kita targetkan dalam 1 tahun itu ada 6 kali. Nah, berarti ini akan mendapatkan 6 kegiatan atau 6 sertifikat ya. Kalau ini akan mendapatkan 6 sertifikat misalnya. Kita tulis sertifikat ada ya, sertifikat gitu. Nah, ini ada angka kreditnya. Kemudian selama 12 bulan itu kita menargetkan akan mendapatkan 6 sertifikat, berarti mengikuti kegiatan sebanyak 6 kali untuk mengikuti seminar ataupun webinar. Lalu kalau sudah, kita klik simpan. Nah, target SKP berhasil diubah, oke. Nah, ini sudah. Nah, jadi ini sudah mengikuti seminar atau webinar ya, 6 sertifikat. Menjadi pengurus ABSI, ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi tinggal ada 14 targetnya. Dari 14 ini kalau yang memang sekiranya tidak ada dilaksanakan, maka tidak usah ditulis ini, usah ditulis. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini target tahunan sudah selesai ya. Kemudian kita klik lagi SKP, lalu kita tentukan target dan realisasi bulanannya. Nah, ini contohnya untuk yang target bulan Juli. Oh ya, untuk menentukan ini, untuk menambah yang ini, ya,
untuk menambah yang ini, untuk Juli dan seterusnya ini, yaitu diklik di sini. Misalnya saya mau nambah bulan September lalu Oktober ya, tambah ya. Tuh. Nah, ini kita klik bulannya. Bulan 10. Lalu kita simpan, lalu kita oke. Nah, lalu ini muncul bulan Oktober segitu. Nah, setelah bulan kita tentukan, maka lalu kita target SKP bulanannya. Kita buat atau kita laksanakan. Nah, yang ini ada gambar dokumen. Nah, itu saya coba klik untuk yang bulan Juli. Ini bulan Juli. Sebagai contohnya, melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah ya. Ini merupakan program tahunannya. Lalu program bulanannya ini kita jabarkan menjadi melaksanakan pembinaan guru di sekolah binaan, pembinaan kepala sekolah binaan 3 kali. Mengapa 3 kali? Itu tergantung kita ya, tergantung kita. Karena kalau saya kebetulan 3 sekolah binaan, maka ini setiap satu sekolah binaan satu kegiatan, sehingga 3, gitu. Memantau 8 standar, itu kan 8 standar. Nah, kalau ternyata dalam bulan ini hanya bisa memantau sebanyak 3 macam, maka 3 macam juga kita masukkan. Jadi ini tahunannya, ini bulanannya. Untuk standar proses, untuk standar pengelolaan, standar isi, dan seterusnya, gitu. Nah, misalnya mau menambahkan di sini, memantau dalam standar, standar kelulusan misalnya. Ini kita tambahkan di sini. Kita tambahkan, nih. Nah, lalu ini kita tulis memantau standar kelulusan. Kelulusan gitu. Nah, misalnya dalam bulan ini memantau standar kelulusan karena 3 sekolah, berarti targetnya 3. Lalu 3 sekolah berarti 3 kegiatan. Nah, 3 kegiatan, kualitasnya 100. Waktunya, nah ini 3 sekolah tuh berarti paling tidak 3 hari minimal. Lalu biaya kita kosongi, lalu klik simpan. Kita oke, maka di sini muncul. Nah, memantau standar lulusan, begitu caranya. Jadi yang tahapan-tahapan ini merupakan tahunannya, ini bulanannya. Terus ya, terus itu bulanannya. Jika sudah seperti ini, lalu kita laksanakan per hari. Nah, kita klik di sini. Klik per hari. Laporan kinerja harian. Nah, ini tanggal 1 mempersiapkan instrumen pemantauan pelaksanaan peserta didik baru atau PPDB. Ini SKP bulanannya standar proses. Nah, lalu kuantitasnya 1 instrumen untuk 3 sekolah nanti ya. Bikinnya mulai dari jam 8 sampai jam 11. Kegiatan ini berupa proses ya. Nah, selesai dan seterusnya. Tanggal 2 membersihkan instrumen pemantauan MPLS, standar proses. Nah, ini kemudian tanggal 5 melaksanakan rapat persiapan untuk standar proses satu kegiatan. Nah, tanggal 5 itu juga mempersiapkan SPPD dan fotokopi instrumen pemantauan. Jadi ini semuanya masih dalam kegiatan mempersiapkan. Nah, baru tanggal 6 saya kemarin ada melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dalam melaksanakan memanfaatkan akun belajar. Nah, terus dan seterusnya ini diisi sampai pada tanggal 29 dan seterusnya. Nah, itu ditulis seperti ini. Oke, jadi hari ini akan saya tambah tanggal 30. Nah, berarti nambah di sini. Put. Ya, tanggal 30 merupakan proses. Nah, hari ini saya
Hari ini saya menginput data laporan hasil pembinaan guru dan kepala sekolah. Nah, ini merupakan satu kegiatan ya, satu kegiatan. Nah, ini satu kegiatan. Nah, hari ini mulai jam 7 sampai jam 11 hari Jumat tadi ya. 11. Nah, jam 11. Tuh. Nah, lalu di sini kategorinya itu melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Melaksanakan guru dan kepala sekolah, oke. Sekolah binaan. Oke, sudah benar melaksanakan guru dan kepala sekolah ini. Oke. Nah, kalau sudah ini klik simpan. Nah, simpan. Harian SKP berhasil diubah. Nah, jadi ini muncul terakhir. Tinggal 30. Input data laporan hasil pembinaan guru dan kepala sekolah. Itu melaksanakan pembinaan guru di sekolah binaan. Kegiatan tahunannya. Bulanannya ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.